Dia adalah sosok ulama agung yang namanya dihormati oleh para khalifah dan ditakuti oleh para penguasa. Namun di balik kebesaran namanya, ia lebih memilih duduk di atas tikar kasar, mengunyah sepotong roti kering yang harus direndam air agar bisa ditelan. Inilah kisah Imam Ahmad bin Hambal, seorang raksasa intelektual dunia Islam yang kehidupannya dipenuhi dengan kontradiksi yang menakjubkan. Di saat dunia menawarkan segala kemewahan dan kekayaan di bawah kakinya, beliau justru memilih jalan hidup yang sunyi dari gemerlap harta duniawi, demi menjaga kesucian ilmu yang ia emban. Jika ilmu pengetahuan bisa diukur dengan mata uang emas, maka Imam Ahmad adalah miliarder terkaya di zamannya. Beliau menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengumpulkan, menghafal, dan menulis puluhan ribu hadis Nabi yang kemudian dibukukan dalam mahakaryanya Musnad Ahmad. Kekayaan intelektualnya ini melampaui perbendaharaan kerajaan manapun di muka bumi. Ribuan murid rela menempuh perjalanan berbulan-bulan dari berbagai penjuru dunia hanya untuk mendengarkan satu hadis dari bibirnya. Namun, kekayaan ilmu ini sama sekali tidak pernah ia tukar dengan kenyamanan finansial sekecil apapun. Integritas seorang ulama sejati seringkali diuji melalui godaan harta. Berkali-kali, Khalifah Abbasiyah mengirimkan utusan dengan membawa kantong-kantong berisi ribuan koin dinar emas murni, pakaian sutra terbaik, dan berbagai hadiah mewah sebagai bentuk penghormatan. Namun, sikap Imam Ahmad selalu sama. Beliau menolak semua pemberian itu tanpa keraguan sedikit pun. Beliau sangat khawatir bahwa menerima hadiah dari penguasa akan melunakkan hatinya, membungkam kebenaran, dan merusak independensinya sebagai seorang ulama yang halus selalu menyuarakan kebenaran tanpa takut akan tekanan siapapun. Alih-alih hidup dari belas kasihan orang lain atau memanfaatkan status keagamaannya, Imam Ahmad lebih memilih bekerja kasar untuk menyambung hidup. Tidak jarang masyarakat Baghdad melihat ulama besar ini mengangkat barang dagangan, menyewakan tenaganya untuk pekerjaan kasar, atau memungut sisa-sisa gandum di ladang demi mendapatkan sepeser uang halal. Beliau rela menahan rasa lapar yang menyengat hingga perutnya kram, asalkan sesuap makanan yang masuk ke dalam tubuhnya benar-benar berasal dari keringatnya sendiri dan terbebas dari segala bentuk keraguan maupun harta haram. Konsistensi beliau dalam memegang prinsip mencapai puncaknya pada masa ujian besar ketika penguasa memaksa seluruh ulama untuk menyetujui doktrin negara yang menyimpang. Imam Ahmad menjadi satu dari sedikit ulama yang berani berdiri tegar menentangnya. Akibat penolakannya, beliau dijebloskan ke dalam penjara yang gelap, dirantai, dan disiksa dengan cambuk berkali-kali hingga tubuhnya penuh luka. Meskipun penderitaan fisik menderanya selama bertahun-tahun, keyakinannya tidak goyah sedikit pun. Dinginnya jeruji penjara justru mengukir namanya abadi dalam sejarah sebagai pejuang kebenaran. Setelah masa ujian berlalu dan kebenaran akhirnya terbukti, popularitas Imam Ahmad meroket hingga ke langit. Jutaan umat Islam memujanya bagaikan pahlawan penyelamat iman. Khalifah yang baru membebaskannya dan berusaha membanjirinya dengan kekayaan sebagai kompensasi atas penderitaannya. Namun, lagi-lagi, beliau menolaknya. Beliau bahkan menangis terseduh-seduh melihat puluhan ribu orang mengagungkannya. Merasa takut bahwa popularitas ini adalah ujian baru yang bisa menghancurkan keikhlasannya. Ia terus menjauhi sorotan publik dan memilih kembali ke gubuk tuanya yang bersahaja. Harta yang paling berharga bagi Imam Ahmad bukanlah emas atau perak, melainkan lautan ilmu yang ia wariskan kepada peradaban manusia. Dari majelisnya yang sederhana di bawah bayangan tiang masjid, lahir ribuan fatwa dan pemahaman agama yang masih terus dikaji hingga detik ini. Beliau tidak meninggalkan warisan tanah atau bangunan megah untuk keturunannya, tetapi ia meninggalkan warisan metodologi keilmuan yang membentuk salah satu pandangan hukum terbesar dalam sejarah Islam. Inilah investasi sejati yang keuntungannya terus mengalir tanpa henti. Kisah Imam Ahmad bin Hambal menampar kesadaran kita tentang makna kekayaan yang sesungguhnya. Di tengah dunia yang seringkali mengukur kesuksesan dari tumpukan materi dan kemewahan gaya hidup, beliau membuktikan bahwa kemerdekaan jiwa hanya bisa dicapai dengan melepaskan diri dari keterbudakan duniawi. Miliarder ilmu ini mungkin hidup dalam kelaparan secara fisik, namun jiwanya sangat kenyang dengan integritas, keikhlasan, dan ketaatan kepada Sang Pencipta.
Beliau wafat dalam keadaan miskin harta, namun menjadi salah satu manusia paling kaya dalam sejarah peradaban.